One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Fajian Najira dengan NIM S101171113. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Saya merekam video ini dengan tujuan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Jadi tugasnya itu saya harus menguraikan dan menjelaskan teori yang saya gunakan dalam penelitian yang saya angkat. Jadi saya menggunakan dua teori untuk penelitian ini. Teori pertama saya menggunakan teori stimulus respon atau teori SR. Jadi S stimulus, R-nya respon. Singkatnya itu sebuah teori yang sangat-sangat simpel, teori komunikasi yang sangat simpel, tapi bisa digunakan juga untuk teori psikologi, terutama aliran behavioristik gitu. Jadi contohnya teori stimulus respon itu saat seorang komunikator membuat stimulus, komunikan akan menghasilkan respon. Itu uraian singkatnya. Contohnya itu kayak misalnya cowok ngewing, kedip, dan cewek balas dengan senyum malu-malu gitu. Itu contoh teori stimulus respon. Jadi stimulusnya kayak cowok kedip, nah responnya kita tersenyum, malu-malu kucing, nah itu responnya. Contoh lainnya kayak kita tiba-tiba senyum ke orang, nah itu kan stimulus. Lalu kayak orang lain itu balas dengan senyum juga, nah itu responnya. Simpelnya itu teori saat kita menghasilkan suatu stimulus kayak baik itu verbal, sikap, sifat, gambar, simbol, ataupun yang kita sampaikan, yang kita keluarkan akan menimbulkan suatu respon tertentu dari komunikan. Itu singkatnya. Kalau menurut Mufid pada tahun 2005 malah menyebutkan bahwa stimulus respon itu, walaupun yang kita ketahui adalah suatu teori yang sangat simpel tetapi sangat-sangat sistematik dan secara umum digunakan untuk suatu skala yang lebih besar. Jarang digunakan untuk individu antar individu, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa teori stimulus respon berhasil saat dilakukan individu antar individu. Komunikasi antar pribadi juga bisa menggunakan teori tersebut. Oke, yang kedua saya menggunakan teori Fiskap. Teori ini saya gunakan sebagai teori terapan, bukan teori utama, karena ini sering digunakan pada penelitian ekonomi. Saya menggunakan teori Fiskap karena saya mengangkat komunikasi pemasaran yang berhubungan dengan brand ambassador. Jadi saya merasa teori Fiskap cukup relevan dan saya jadikan sebagai teori terapan saja, bukan teori utama. Jadi teori Fiskap itu kepanjangan dari visibility, credibility, attraction, dan power. Jadi sebuah elemen-elemen utama atau elemen-elemen penting yang harus dimiliki oleh brand ambassador. Bunyi bakso dong. Oke, skip. Jadi yang pertama adalah visibility. Visibility itu kepopuleran dari suatu artis atau tokoh yang dapat menyebabkan suatu daya tarik dari satu produk. Jadi contohnya kayak BTS, misalnya BTS itu kan populer sekali, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di negaranya di Korea, tapi juga kayak udah ke internasional. Jadi Tokopedia pakai BTS, jadi itu salah satu contoh kepopuleran yang menjadi penunjang untuk dipilihnya menjadi brand ambassador. Yang kedua itu credibility atau keahlian. Jadi selain kepopuleran, jadi kayak kita saat suatu perusahaan itu memilih brand ambassador juga nggak kayak mau-maunya mereka, misalnya mereka mau ini, tapi juga kita harus mempertimbangkan keahliannya yang sesuai dengan ranahnya. Menggunakan artis ini sesuai tidak dengan produk yang mereka punya. Simpelnya misalnya contohnya kayak iklan minyak goreng misalnya.
itu kan berhubungan dengan dunia masak-masak, jadi pasti mereka akan mencari brand ambassador yang satu ranah dengan itu. Misalnya Chef Juna kan seorang koki, jadi cocok untuk brand ambassador pada produknya. Yang ketiga itu visibility, credibility, attraction itu daya tarik. Jadi suatu brand ambassador itu harus mempunyai daya tarik tersendiri agar produk yang mereka promosikan menjadi menarik, menjadi banyak diminati oleh konsumen. Jadi daya tarik itu seperti sesuatu yang menonjol dalam dirinya, seperti suatu aura misalnya gitu, kayak sesuatu hal yang kalau saat kita lihat brand ambassador itu, pada saat brand ambassador itu mempromosikan produk itu, jadi kita kayak mau beli gitu, kayak ada daya tarik, oh tertarik nih dengan produk ini. Jadi kayak brand ambassador harus mempunyai daya tarik agar produk itu bisa laris, bisa laku di pasaran. Terakhir itu power, kekuatan. Jadi kekuatan itu sebenarnya agak kurang lebih dengan daya tarik sih, tapi kayak power itu kekuatan, alasan utama gitu. Kekuatan dari brand ambassador ini yang bisa menyebabkan produk itu laris. Contohnya tuh seperti misalnya artis pakai sepatu, misalnya dia muncul di film atau apapun itu, misalnya dia muncul di televisi, di siaran, pada saat orang lihat, oh ya, bagus nih, saat dia pakai barang itu tuh langsung laris. Saat konsumen atau yang melihat dia menggunakan barang itu, jadi kayak kita tertarik gitu. Jadi kekuatan dari brand ambassador itu pada saat dia pakai itu, jadi yang lihat tuh langsung pengen beli, aduh ini bagus, aku pengen beli gitu. Jadi karena dia pakai barang itu, jadi barang itu juga punya kekuatan. Karena dia punya kekuatan, jadi barang itu juga punya kekuatan, jadi bisa laris dan dibeli sama orang, sama konsumen. Itu penjelasan dari teori Piscap. Jadi kayak suatu elemen penting yang mempengaruhi yang dimiliki oleh brand ambassador, yang akan mempengaruhi produk yang akan mereka promosikan. Seperti itu. Itulah dua teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori stimulus respon atau teori SR. Yang kedua adalah teori Piscap. Jadi sekian dulu videonya. Udah lebih dari 5 menit kayaknya. Maaf kalau saya ada salah kata dan kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mau melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.